Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Thomas Akadapi akan menjelaskan tentang analisis cost benefit dari sistem reservasi paparazzi barbershop. Di sini ada tabel rincian biaya yang telah saya buat, baik itu tahun ke-0, ke-1, ke-2, dan ke-3. Di sini ada biaya pengembang, itu ada hardware dan software. Pada tahun ke-0 itu ada 3 juta untuk hardware dan 750.000 untuk software. Sedangkan untuk sumber dayanya pada tahun ke-0 itu ada 15 juta. Untuk total biaya dari tahun ke-0 itu ada 18.750.000. Bila kita masuk ke tahun pertama atau tahun ke-1, ini hanya memerlukan biaya pemeliharaan sekitar 500.000. Pada tahun kedua juga hanya biaya pemeliharaan dengan jumlah 750.000. Dan pada tahun ketiga biaya pemeliharaannya itu ada 1 juta. Selanjutnya kita masuk ke rincian manfaat, yaitu tabel manfaat wujud. Di sini ada pengurangan biaya operasional langsung ke tahun pertama, yaitu 700.000. Pada tahun kedua ada 950.000, dan pada tahun ketiga ada 1.250.000. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi. Pada tahun pertama itu ada 750.000. Pada tahun kedua ada 1.150.000, dan pada tahun ketiga itu ada 1.017.000. Selanjutnya ada peningkatan penjualan. Pada tahun pertama itu 600.000, pada tahun kedua 1 juta rupiah, dan pada tahun ketiga 1.500.000 rupiah. Dan yang terakhir itu pengurangan biaya persediaan. Pada tahun pertama itu ada 1 juta rupiah, pada tahun kedua 1.250.000, dan pada tahun ketiga ada 2 juta. Jadi total dari tahun pertama tersebut adalah 3.050.000. Dan total pada tahun ketiga, maksud saya kedua, ada 4.350.000. Dan yang terakhir pada tahun ketiga, total wujud dari semua itu adalah 6.450.000. Baiklah, kita masuk ke manfaat tak wujud. Itu ada 3 rincian. Yang pertama itu peningkatan nama baik kepada pelanggan. Pada tahun pertama itu mendapatkan 1.250.000. Pada tahun kedua itu ada 1.550.000, dan pada tahun ketiga ada 2 juta. Artinya peningkatan moral karyawan. Pada tahun pertama ada 1.800.000, tahun kedua 2 juta, dan tahun ketiga ada 2.300.000 rupiah. Dan yang terakhir ada peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Pada tahun pertama itu bisa mencapai 1.500.000, tahun kedua 1.800.000, dan pada tahun ketiga 2.300.000. Untuk total tahun pertama itu ada 4.550.000 rupiah, dan tahun kedua itu totalnya 5.350.000 rupiah. Dan yang terakhir pada tahun ketiga totalnya 6.600.000 rupiah. Nah, kita masuk ke tabel total manfaat. Di sini tabel total manfaat ini kita jumlahkan dari tabel manfaat wujud dan juga manfaat tak wujud. Jadi totalnya ada tahun pertama itu 7.600.000, pada tahun kedua ada 9.700.000, dan pada tahun ketiga ada 13.050.000. Nah, kita masuk ke tabel proset, yaitu tabel yang didapatkan hasilnya dari pengurangan tabel manfaat dan juga tabel total biaya pada rincian biaya awal. Didapat pada tahun pertama itu 7.100.000 rupiah, tahun kedua 8.950.000 rupiah, dan pada tahun ketiga ada 12.050.000. Baiklah, kita masuk ke analisis payback periode, yaitu perhitungan payback periode kapan kembalinya atau masuknya keuntungan pada periode keberapa. Nah, kita bisa lihat di sini rumus-rumusnya, itu total biaya pengadaan sistem pada tahun 0
itu berjumlah 18.750.000 dikurangkan dengan prosit pada tahun 1 yaitu 7.100.000 menjadi 11.650.000, lalu dikurangkan kembali dengan prosit pada tahun kedua yang nantinya akan sisa biaya sistem pada tahun kedua itu ada 2.700.000. Di sini bisa kita lihat rumus yang muncul. Sisa biaya sistem pada tahun kedua dibagi sisa biaya sistem pada tahun pertama dan dikali 1 tahun. Sini sisa biaya sistem pada tahun kedua itu ada 2.700.000 dan sisa biaya sistem pada tahun ke-1 ada 11.650.000 yang bisa kita hitung-hitungkan menjadi 0,23 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,23 tahun. Dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,23 tahun, di mana sistem mulai dapat keuntungan pada tahun ketiga. Baiklah, kita masuk ke analisis return on investment atau ROI. Dengan metode persentase manfaat sistem dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Sini kita masukkan biaya perawatan tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Sini biaya pengadaan sistem tahun ke-0 adalah Rp18.750.000 dan biaya perawatan sistem tahun pertama ada Rp500.000. Biaya perawatan sistem tahun kedua itu ada Rp750.000 dan biaya perawatan sistem tahun ketiga ada Rp1.000.000 yang totalnya akan menjadi Rp21.000.000. Sedangkan total keuntungan yang akan didapat adalah dengan penghitungan total manfaat pada tahun pertama, kedua, dan ketiga, di mana pada total manfaat pada tahun pertama ini Rp7.600.000, pada tahun kedua Rp9.700.000, dan pada tahun ketiga Rp13.050.000 yang totalnya akan menjadi Rp30.350.000. Penghitungan ROI-nya seperti ini: total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dan dikali 100%. Kita masukkan total manfaat tadi yaitu Rp30.350.000 dikurangkan dengan Rp21.000.000 lalu dibagi dengan Rp21.000.000 dan lalu akan dikali 100% yang nanti akan didapatkan hasil 44,52%. Artinya sistem yang akan dibuat nantinya akan memberikan keuntungan sebesar 44,52% pada tahun ketiga, menjadikan sistem ini layak untuk digunakan. Baiklah, kita masuk ke analisa selanjutnya, yaitu analisa net present value atau NPV menggunakan bunga diskonto 10% per tahun. Maka rumusnya seperti ini: NPV sama dengan minus nilai proyek plus prosit 1 per 1 plus I% atau bunganya tadi pangkat 1 plus prosit 2 dibagi 1 plus I% pangkat 2 dan plus prosit N 1 plus I% pangkat N. Jadi bisa kita masukkan yaitu nilai proyeknya tadi minus Rp18.750.000 dengan proset 1 yaitu Rp7.100.000 dan proset 2 itu Rp8.950.000 dan proset yang ketiga atau proset yang ke N itu ada Rp12.050.000. Dari hasil perhitungan tersebut bisa kita dapat hasilnya menjadi Rp4.154.583 yang artinya NPV di sini lebih dari 0 dan bisa kita katakan proyek tersebut dapat dilaksanakan atau layak untuk dilaksanakan. Baiklah, untuk metode yang terakhir itu metode tingkat pengembalian internal. Di sini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proset yang ingin didiskontokan dengan tingkat bunga yang sama besarnya. Misalnya I1 di sini 10%, maka NPV satunya Rp4.154.584. Jika I2-nya 15%, maka NPV yang keduanya kita akan hitung. Sama seperti tadi kita masukkan rumusnya, yaitu nilai proyek plus proset 1 dibagi 1 plus I% pangkat 1
plus persen 2 dibagi I1 plus I persen pangkat 2 dan persen N dibagi I plus 1 pangkat N. Kita masukkan kembali, itu minus 18.750.000. Angkanya masih tetap sama, tapi hanya pembeda di bagian pembaginya saja. Pada preset 1 itu ada 7.100.000, pada preset 2 ada 8.950.000, dan pada preset 3 ada 12.050.000. Dengan hasil perhitungan yang akan didapat adalah 2.288.383 rupiah. Jadi IRR yang didapat yaitu IN plus IN2 min IN1 dikali NPV1 dibagi NPV1 dikurang NPV2. Yang akan bisa kita masukkan jadinya 10% plus 5% dikali 4.154.583 rupiah, yang dikurangi 4.154.583 rupiah, yang akan dikurangi 2.288.83, yang hasil dari perhitungannya itu didapat 11,01%, yang artinya IRR tersebut melebihi dari I1. Yang bisa kita tarik kesimpulan berarti proyek yang akan dilaksanakan itu dapat diterima dan memberikan keuntungan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Saya Thomas Akadapi izin undur diri. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.